Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau bahas ya peralatan untuk touring kita hari ini ya, karena kita tidak sempat touring, jadi kita mau bikin video untuk bahas lah perlengkapan apa yang biasanya saya pakai di saat waktu saya ngegas ya. Saksikan terus, jangan di skip videonya. Let's go. Selamat siang teman-teman. Nah, jumpa lagi ya di channel saya gitu. Hari ini mungkin setupnya agak berbeda ya teman-teman ya. Biasanya kan kita kan POV-nya kan di jalan raya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat jalanan gitu ya. Hari ini kita mau bikin sesuatu yang berbeda teman-teman, karena hari ini saya mau bahas apa aja sih yang saya bawa waktu saya touring gitu ya kan. Kita mau kenal lebih dalam seperti apa gear saya gitu ya kan. Siapa tahu video perkenalan lah istilahnya ya, video kenalan seperti ini bisa ngasih inspirasi teman-teman buat yang mau belajar ngevlog gitu ya, atau motovlog, atau mungkin mau touring seperti apa. Kira-kira kalau saya mau mulai motovlog apa aja yang harus dipakai gitu ya teman-teman ya. Nah jadi jangan di skip videonya, karena kita akan bahas banyak hari ini, mulai dari helm, setup kamera ya kan, apapun yang saya bawa saya akan floorkan di sini semua. Jadi semoga teman-teman juga bisa belajar dari saya gitu ya kan. Kalau misalnya teman-teman punya setup yang berbeda, boleh aja. Mungkin teman-teman mau sharing, boleh komentar di bawah aja. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum mulai videonya, saya mau doakan semoga teman-teman ada dalam kondisi terbaik teman-teman ya. Semoga di tahun ini juga teman-teman dapat apa semua yang diimpikan, yang mau didoakan, dan yang dikejar gitu ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gak kurang suatu apapun. Gitu aja. Jangan di skip videonya, kita mulai. Untuk memulai sebuah motovlog ya teman-teman ya, dibutuhkan dua hal yang penting teman-teman ya. Pertama itu adalah action cam ya. Action camnya saya pakai GoPro 10 teman-teman dengan media mode. Karena GoPro itu kan masih belum punya apa ya istilahnya receiver ya untuk suara. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang ke mic, teman-teman butuh yang namanya media mode teman-teman. Media mode ini add-on tambahan dari punya GoPro ini, seperti ini tempatnya seperti ini, dan dipasangkan ke dalam GoPro-nya seperti ini teman-teman. Nah dipasangin kayak gini, cetik. Nah setelah sudah dipasangi add-on media mode ini, barulah audionya itu bisa terdengar jernih teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua adalah helmnya teman-teman ya. Nah helm sendiri sebelum dipasangi action cam, pastikan helmnya ini nyaman ya teman-teman ya. Nyaman, aman gitu ya kan. Jadi kan karena kita kan maunya ini ya, safety riding gitulah ya. Jadi pastikan helm yang teman-teman punya ini aman dan nyaman ya teman-teman ya. Kalau saya touring, saya selalu pakai helm full face teman-teman, seperti ini. Ya, helm full face saya ini kebetulan juga helm pemberian atau helm hadiah ya teman-teman dari cat zaman dulu ini ya. Nggak zaman dulu sih, sampai sekarang juga masih ada. Cuman ya seperti itu teman ya. Sebelum kita touring, pastikan peralatan yang kita pakai itu safety ya. Safety number one teman-teman ya. Kemudian kita bisa pasang GoPro-nya ini di mounting, terserah mountingnya mau ditaruh di mana, terserah teman-teman. Ada orang-orang yang suka pakai mounting yang di dagu seperti ini, saya juga suka pakainya di dagu. Ada yang di pipi, ya kan. Kemudian ada yang di atas kepala ini teman-teman ya. Jadi kameranya nanti ada di atas kepala gini gitu ya. Nah tergantung, tapi menurut saya paling enak itu ada di dagu. Kenapa di dagu? Karena waktu kita noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh atas, noleh ke bawah, ini helm ngikutin ya. Jadi POV-nya itu benar-benar natural banget gitu teman-teman ya. Untuk helm sendiri teman-teman yang full face ini ya, menurut saya itu lebih nyaman gitu ya. Kenapa? Karena dia full face, angin itu nggak gampang masuk ya teman-teman ya. Jadi suara angin itu lebih minim gitu ya kan. Keamanan juga lebih bagus ya kan. Nah kemudian ada orang-orang yang suka pakai yang half face teman-teman ya. Half face itu yang ininya nggak ada, yang dagunya itu nggak ada, jadi cuma kaca aja yang nutupin gitu ya. Nggak masalah teman-teman, tapi menurut saya itu suara angin bisa lebih masuk teman-teman. Suara angin lebih masuk, kemudian ya kalau dibilang safety ya safety itu tergantung orang masing-masing sih ya. Kalau misalnya nyetirnya ugal-ugalan pakai ini pun juga bahaya juga gitu teman-teman. Kemudian ada helm yang di tengah-tengah yang modular teman-teman, yang dimana chin ini bisa diangkat ke atas gitu ya. Nah itu tergantung teman-teman punya yang seperti apa, bisa dipakai dengan baik teman-teman ya. Nah menurut saya helm terbaik itu tetap pakainya yang full face seperti ini teman-teman. Oke, ya kemudian kita akan coba pasang ini ya, action cam-nya itu di mounting ini ya. Nah mounting ini tidak dilem teman-teman, jadi ini sebetulnya tidak nempel di helm, tapi diikat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini. Nah ini ada talinya, kelihatan ya, ini ada talinya. Ini diikat di dalam sini. Di dalam sini diikat ya. Jadi kita mau goyang seperti apapun, mau kanan kiri atas bawah gitu ya kan, mau goyang gini, dia tidak akan lepas teman-teman. Ini cukup
kuat. Nah, beda halnya dengan teman-teman yang pakai ini ya, yang half face itu kan dia biasanya kalau dipakainya di chin itu kan ditaruh di kacanya ya teman-teman ya. Ditaruh di kacanya sini teman-teman. Nah, itu kan ditempel ya teman-teman ya, ditempel gitu. Nah, saya takutnya kalau ditempel itu ya kita nggak pernah tahu itu lem kapan fill-nya ya teman-teman ya. Jadi bahaya aja lah kalau misalnya begitu kita pakai enak-enak riding tiba-tiba lepas gitu ya kan. Nah, jadi saya tetap paling nyaman pakai chin ya kan, yang diikat bukan yang ditempel gitu teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti helmnya ini mountingnya terpasang dengan baik. Nah, untuk penempatan mic, teman-teman bisa lihat ya. Mic saya taruh di atas ini teman-teman. Mic-nya saya taruh di atas kepala saya sebelah sini, sebelah kanan. Nah, di sini mic-nya. Jadi ini menurut saya paling enak. Kenapa? Saya nggak bisa taruh di depan sini teman-teman. Saya nggak bisa taruh benar-benar di depan dagu saya. Kenapa? Karena helm saya ini sebenarnya kekecilan. Ini kalau nggak salah ini L. Nah, sedangkan saya mungkin pakai yang XL ya. Jadi waktu saya pakai ini jaraknya dagu saya sama dagunya helm ini mungkin cuma sekitar tinggal 2 jari ini aja. Jadi waktu saya taruh mic-nya ini di depan sini, ini saya kayak makan windshield-nya itu kemakan sama saya. Jadi saya nggak bisa ngomong gitu. Jadi opsi kedua adalah saya pakai di atas di batas kacamata saya sini ya, di sini gitu ya teman-teman ya. Nah di sini. Nah nggak enaknya dengan setup seperti ini waktu kita tutup. Nah ini kan dekat ini ya lubang angin gitu ya. Nah suara angin kadang-kadang masih bisa masuk teman-teman. Nah tapi menurut saya ini setup yang paling nyaman buat saya. Jadi suara angin masih sedikit masuk masih nggak apa-apa ya kan. Kemudian ini setup kameranya seperti ini juga masih oke ya kan. Nah jadi teman-teman bisa lakukan dengan setup seperti ini ya. Sebetulnya setup seperti ini tuh bisa enak teman-teman. Ini ditaruh ke bawah juga bisa. Jadi lebih banyak ke arah speedometer ya. Kalau ke atas ini lebih banyak ke arah jalan gitu teman-teman ya. Kalau dengan posisi seperti ini, sepertiga layar ke bawah itu ada di speedometer dan 2/3 layar di atas itu ke jalan. Nah kemudian kalau dibalik seperti ini itu 2/3 itu ada di speedometer, sepertiga yang di atas itu ada ke jalan. Nah, jadi tergantung teman-teman suka yang seperti apa. Kalau misalnya teman-teman suka speeding gitu yang ngeliatin speedometer, ya ini bisa dibalik ke bawah gini ya. Kalau misalnya teman-teman mau vlog untuk touring, jadi jalan-jalan pemandangan yang dilihat, ini ditaruh atas. Nah, ada juga teman-teman yang ngevlog itu pakai yang di chest teman-teman atau yang di neck. Ya kan? Terserah teman-teman. Tapi menurut saya paling nyaman itu ada di depan sini teman-teman. Jadi kita waktu oleh kanan kiri itu semua terekam dengan baik, natural aja gitu hasilnya. Ya, seperti itu untuk setup kamera dan helm teman-teman. Nah, kemudian kita mau bahas lebih detail lagi teman-teman ya mengenai kameranya teman-teman ya. Nah, kameranya sendiri seperti ini teman-teman. Semoga baterainya masih ada ya karena kita sudah lama nggak. Nah, ini saya kasih settingnya aja ya. Nah, setting saya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Itu setting saya adalah 1080, lensanya wide, hyper smooth-nya high, dan saya cuman pakai 30 fps saja teman-teman. Nah, 30 fps saja, bitrate-nya high, shutter-nya auto, EV composition-nya -0,5, white balance-nya auto, ISO min-nya 100, ISO max-nya 800, sharpness-nya saya pakai medium aja, color natural teman-teman. Nah, saya paling suka pakai GoPro itu karena warnanya teman-teman ya. Entah kenapa warnanya GoPro ini bagus banget teman-teman. Ini kita bisa kasih yang flat, menurut saya kurang bagus lah. Terus kemudian ada yang vibrant ini dia terlalu terang warnanya. Dan menurut saya yang paling cocok itu adalah di natural. Entah kenapa punya GoPro ini dia itu lebih bagus. Warnanya dia lebih gelap dan lebih sinematik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang punyanya Osmo gitu ya, DJI itu ya, DJI Action Cam 5 kalau nggak salah ya. Action Cam 5 itu kan banyak kan sekarang ya. Mungkin vlogger-vlogger favorit teman-teman juga pakai yang Action Cam 5. Itu gambarnya kalau misalnya orang Surabaya bilang agak puyeh teman-teman. Puyeh itu apa ya? Terlalu putih gitu teman-teman. Nah, kalau punya GoPro ini gambarnya ini masih kelihatan vibrant gitu ya. Hijaunya kelihatan hijau, kuningnya kelihatan kuning, merahnya kelihatan merah gitu teman-teman. Jadi lumayan bagus. Saya bisa bilang kualitas gambarnya GoPro yang natural ini mirip kayak iPhone 13 gitu teman-teman. iPhone 13. Jadi dia itu lebih sensornya dia lebih bagus lah menurut saya. Grainy-nya juga dapat teman-teman. Grain-grainnya dapat. Jadi kesan sinematiknya lebih dapat di GoPro menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya. Gitu. Kemudian
Kita cek lagi. Untuk berikutnya adalah, sebentar saya matiin dulu. Kemudian yang saya pakai nomor 2 adalah memory card, teman-teman. Nah, memory card mungkin banyak teman-teman yang pakai multiple gitu ya. Jadi banyak pakai memory card, tapi kalau saya cuma pakai 128 aja, teman-teman. Nah, cuma satu dan 128 ini bisa kelihatan ya. Tuh, saya pakai punya SanDisk 128. Nah, ini aja. Dan kalau teman-teman tanya, apakah cukup ya memori 128? Tergantung perjalanannya, teman-teman. Kalau perjalanan teman-teman tuh multi day trip, ya 128 pasti nggak cukup ya. Tapi kalau misalnya cuma 1-2 hari, 128 ini lebih dari cukup, teman-teman. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, saya bawa ini perlengkapan saya, teman-teman. Nah, saya punya yang namanya USB Type-C hub. Jadi kalau misalnya ini habis atau apa segala macam, saya bisa taruh di memory card-nya, saya taruh di sini ya, seperti ini. Bentar, saya lepas dulu. Nah, ini saya ambil, saya tinggal taruh sini, teman-teman. Tuh. Nah, saya taruh sini, saya masukkan, saya pindah ke dalam handphone atau saya pindah ke dalam laptop. Nah, untuk laptop saya bawanya pakai MacBook, teman-teman. Saya edit juga pakai MacBook. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa, saya bawa yang namanya hard disk. Nah, hard disk portable ini bekas laptop ya, bekas laptop 1 TB. Jadi kalau buat nyimpen video cukup banget, teman-teman ya. Cukup banget 1 TB ya. Cuman nggak sukanya ini masih apa? Drive-nya masih pakai piringan, dia berputar jadi rentan rusak. Tapi karena ini punyanya laptop, saya rasa selama kita pakainya agak sopan, aman lah ya ini ya. 1 TB jadi cukup banget, teman-teman. Memang agak ribet, cuman ini sangat murah menurut saya. Kayaknya enggak sampai 500.000 deh untuk yang 1 TB. Mungkin ya, teman-teman ya, mungkin. Nah, saya sudah enggak pernah ngecek harganya lagi, tapi menurut saya yang SSD itu harganya sudah sekitar 1 juta untuk 1 tera. Kalau yang 2 tera bisa sampai 2 jutaan. Mahal. Jadi saya pakai yang apa adanya aja ya. Yang murah-murah pakai hard disk ini aja. Jadi sangat-sangat ekonomis ya. Nah, seperti itu. Jadi semua data yang ada di memory card saya pindahkan di sini, teman-teman. Jadi tinggal dikasih kabelnya aja, ditaruh di dalam sini atau ditaruh sini. Ya, bisa. Kalau misalnya nggak bawa laptop pun, operasi itu masih bisa banget dilakukan di dalam handphone, teman-teman. Nah, di handphone. Masuk ke dalam handphone, bisa diakses dari handphone, jadi bisa langsung ditransfer ke hard disk. Jadi gampang banget, teman-teman. Ya, gampang banget. Kemudian untuk handphone sendiri, saya pakai ini dari driver saya, teman-teman ya. Ini Samsung Galaxy A54. Ya, handphone murah aja, harganya sekitar kalau nggak salah 4 jutaan aja. 4 jutaan, tapi ini sudah waterproof. Jadi waktu saya pakai Google Maps, saya pasang di motor, itu kalau misalnya air, hujan itu juga nggak takut ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga banyak isinya flash disk gitu ya. Macam-macam flash disk. Jadi saya nggak pernah kekurangan storage. Jadi semuanya ada di sini. Jadi ini kabel-kabel apa segala macam semua ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi GoPro saya selalu pakai yang 128 GB aja, 128. Nah, ini jauh lebih dari cukup ya. Untuk pemakaian standar sendiri, GoPro ini bisa dipakai 3 jam kalau tidak salah, hampir 4 jam nonstop. Dan poin plus lain ya dari GoPro adalah gini, teman-teman. Waktu ini baterainya habis, kita bisa colok ya, kita bisa colok dari sini boleh ya kan. Kita bisa colok dari media mode-nya ini boleh, teman-teman. Seperti ini ya. Kita colok ini apa USB Type-C ya, dan dia bisa ngerekam dengan posisi baterai habis, teman-teman ya. Makanya itu saya kemudian yang berikutnya adalah yang saya bawa adalah power bank, teman-teman. Nah, ini power bank Redmi ya, power bank punya Redmi ini harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. Ini tipe yang lama, teman-teman. Nah, ini pun portnya masih USB Type A ya, teman-teman ya. Nah, ini akan saya langsung masukkan ke dalam powernya si GoPro ini ketika baterainya habis, teman-teman. Teman-teman mungkin yang tahu ya pakai GoPro ya, baterainya GoPro ini rentan dengan overheat. Nah, kalau sudah overheat dia pasti mati, teman-teman. Nah, kadang-kadang kalau sudah overheat, saya lepas gini aja, teman-teman. Saya lepas ya, ini saya masukkan ke dalam sini. Ya, masukkan ke dalam sini. Lalu kemudian saya pasang ini kabel ke power bank ya. Nah, kemudian sorry. Jatuh deh. Nah, kita taruh sini. Ya, kita nyalain ya. Nah, dia ini bisa nyala tanpa baterai, no battery ini, teman-teman ya.
no battery, dan dia bisa ngerekam teman-teman. Tuh, dia bisa ngerekam, dia tanpa baterai pun, dan ini kosong ya, dia bisa ngerekam teman-teman. Coba kita matiin, kita cek ya hasilnya seperti apa. Tuh, dia bisa ngerekam, dia tanpa baterai pun, dan ini kosong ya, dia bisa ngerekam teman-teman. Coba kita matiin. Nah, menurut saya hal ini yang mungkin ya teman-teman ya, karena saya nggak punya action cam yang lain, mungkin itu tidak dimiliki sama action cam yang lain. Jadi teman-teman yang kalau misalnya kehabisan baterai atau semacamnya gitu ya kan ya, nah kan baterainya action cam itu kan mahal banget ya teman-teman ya. Nah itu nggak usah pakai baterai mahal-mahal, pakai power bank murah aja seperti ini, itu bisa teman-teman. Jadi ini apa namanya, loh lihat, dia bisa nyala lagi, dan dia ini ngerekam, tuh no bad ya keterangannya teman-teman ya, no bad, dan dia ini ngerekam teman-teman. Nih 7 detik, 8 detik, dia ngerekam gitu ya. Nah kita matiin ya, kita matiin, kemudian kita coba cek, kita nyalain. Tuh, bentar. Nyalain. Yuhu. Dia ini ngerekam. Tuh, open ya keterangannya teman-teman. Open. Nah, ini kan yang pertama tadi. Dia bisa ngerekam. Ini yang kedua. Dia ini ngerekam. Tuh, ya? Open ya keterangannya teman-teman. Open. Ya gitu. Ini cuman dari power bank aja teman-teman. Nah ini baterainya masih di sini gitu loh. Tuh baterainya sih ya yang namanya baterainya GoPro kan memang agak payah ya teman-teman ya. Tapi lihat ini bisa ngerekam tanpa pakai baterai. Jadi saya tidak pernah beli baterai cadangan. Jadi kalau begitu habis saya langsung tinggal pakai power bank dan dia bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Itu menurut saya kelebihan kedua dari GoPro ya. Tetapi selain kelebihan, GoPro ini juga punya kekurangan teman-teman. Kekurangannya adalah dia itu gampang overheat. Jadi ketika kita pakai media mode seperti ini, dia kan ini ya terkukung dengan cukup keras ya. Maksudnya dengan cukup rapat gitu ya teman-teman ya. Nah, dia itu sering overheat. Nah, ketika dia overheat, udah meskipun baterainya masih ada ataupun nggak ada masalah gitu ya, dia udah nggak bisa nyala teman-teman. Dia nggak bisa nyala dan istilahnya harus hard reset. Hard resetnya apa? Ya ini dibuka. Maksudnya dibuka dari casingnya, baterainya dicabut, ditunggu sekitar 3-10 detik, kemudian dimasukin lagi, nah dia barusan bisa nyala lagi. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita sudah nge-vlog ya teman-teman ya, dan ini sudah terpasang di helm, itu ribetnya minta ampun teman-teman, ribet banget. Dan hal ini tidak terjadi di action cam lain seperti DJI Action Cam 5 itu. Katanya yang jual di showroomnya DJI itu ya, itu kalau overheat nggak bakal mati dia akan terus nyala gitu teman-teman. Jadi untuk dari segi reliabilitas, menurut saya GoPro ini kurang teman-teman. Jadi kalau teman-teman lebih milih yang reliable, beli aja yang DJI Action 5. Tapi kalau misalnya teman-teman cari action cam yang murah dan istilahnya itu warnanya suka lebih ke arah condong-condong ke arah sinematik dan teman-teman males ya untuk gradasi warna, GoPro ini bisa teman-teman pilih gitu ya. Nah, setelah tadi kita ngobrol masalah helm ya kan, gear ya kan, dan apa aja yang kita bawa waktu kita touring, sekarang kita sampai di bagian yang paling semua orang suka, yaitu bahas motor ya. Ini motor kita sudah sini ya teman-teman ya. Nah, motor saya ini adalah Yamaha Mio teman-teman. Yamaha Mio 2000 berapa ini? Ini tahunnya 2013, Mio GT ya teman-teman ya. Mio GT yang 115 cc itu, 113 lah, nggak sampai 115. Nah, seperti ini. Pertama kali teman-teman yang lihat di video saya ini kan sudah pasti sudah tahu ya, kalau pertama kali saya muter-muter itu ya pakai ini gitu loh ya. Nah, sekarang kita mau bahas aja kira-kira apa aja sih yang saya selalu lakukan di motor saya ini sehingga sampai jadi hari ini ya. Oke, pertama kali simple aja teman-teman. Pertama kali yang saya rubah itu cuman bannya aja. Nah, untuk bannya sendiri saya pakai Michelin ya. Ini Michelin, kelihatan nggak ini? Nah, ini saya pakai Michelin. Pakai Michelin yang pilot. Ukurannya 90/90 ya. 90/90, terus itu saya coba pakai ganti skok, pakai punyanya X-Rite 115 ya teman-teman ya. Kalau yang X-Rite 125 kan sudah ada tabungnya di sini. Tapi itu keras dan ini empuk, ini enak banget. Ya kan, terus kemudian nah ini saya cuman repaint aja, box engine-nya saya repaint seperti ini, body juga saya repaint jadi silver gini. Sebetulnya warnanya hitam merah sih teman-teman ini, cuman saya repaint jadi silver biar sama kayak bapak-bapak zaman sekarang ya kan. Teman-teman tahu kan silver itu kan warna paling boring ya. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Sok depan juga saya repaint sesuai dengan box engine-nya ya teman-teman ya.
Nah, ini juga sudah saya ganti teman-teman, karena piringannya itu kapan hari sudah peyang. Nah, semuanya standar teman-teman, kaliper juga standar, dan nggak ada saya yang rubah-rubah lagi. Nah, oh ya ini jok biar nggak keras teman-teman, saya kasih latex, tapi jadinya jadi gembung seperti ini, jadi tebal sekali. Harusnya kan satu rata sama behelnya ya. Ini saya tebelin jadi berapa? 5 cm mungkin ya. Nah, terus ini saya juga repaint sesuai dengan cover CVT-nya ini. Wah, nih. Selain daripada itu nggak ada yang saya ganti lagi teman-teman. Ya yang cuman untuk menambah kenyamanan aja, ini si shock saya ganti, dan di depan ini saya juga ganti pernya punyanya X-Ride. Jadi ini depan juga empuk sekali sekarang, dan belakang juga empuk. Nah, untuk Mio sendiri saya pakai untuk harian aja di perkotaan, karena saya sekarang sudah pakai CB kalau misalnya saya mau jalan-jalan gitu teman-teman ya. Kalau kilometernya sendiri udah jalan 66.000 teman-teman ya, nggak terlalu jauh sih sebetulnya. Kalau kita mau ngomongin kekurangan dan kelebihannya ya, motor ini kelebihannya apa? Kecil, ya, ringan, selap-selip, gampang kalau di kemacetan. Kekurangannya, ini motor lemot teman-teman, ya. Kalau misalnya ditarik sama Honda Beat aja kalah ini. Nah, tapi kalau tarikan bawah sih, saya sih masih pegang inilah. Naik-naik ke Bromo, ke Cangar ini masih bisa naik dengan enak ini. Aman lah ini ya. Terus juga tangki bensinnya kecil, jadi dikit-dikit harus ke pom gitu ya. Cuman berapa kalau nggak salah, ini saya isi penuh kok cuma 35.000 kalau nggak salah. Isi pertalite cuma berapa ya, 3,5 liter mungkin ya. Fullnya kalau nggak salah cuma 4,5 liter gitu ya. Standar aja sih ini teman-teman. Ini juga saya upgrade pakai jalunya aftermarket aja teman-teman. Ini kalau nggak salah sepasang itu cuman 35.000 apa. Nah, yang saya suka setelah pemakaian lama itu, lihat, pemakaian lamanya dia bisa mengkilap seperti ini teman-teman ya. Nah, ini juga bisa mengkilap kayak gini, saya suka banget ini. Nggak usah di chrome juga sudah bagus. Untuk pelek-pelek juga dia masih ori semua ya teman-teman ya. Jadi ini bawaan pabrik. Salah satu kekurangannya kalau bawaan pelek pabrik ini, dia ini kan kecil ya, ring 14 ya. Jadi kalau misalnya kena lubang di jalan itu dia bisa masuk, dan karena memang skopnya Mio ini kan tergolong keras ya. Nah, dia suka mentok dia ini teman-teman. Suka mentok dia ini. Nah, tapi karena saya pakai ininya X-Ride sekarang, biasanya nggak terlalu mentok lah, masih oke lah sekarang. Cuma ini kenapa ya kok bisa kayak gini ya? Ini ada selisihnya, kayaknya mau lepas ini. Ini harus saya kencengin lagi nanti. Ya udahlah, PR-nya seperti itu. So far sih selama saya pakai Mio ini di jalan nggak pernah ada masalah ya teman-teman ya. Sangat-sangat memuaskan lah. Cuman memang nggak ada larinya ini. Nggak ada larinya karena memang cuma 111 cc. Berapa? 113 cc. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya masalah motor saya yang di belakang ini, tulis saja di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, setelah tadi kita ngobrolin masalah Mio, sekarang kita mau ngomong masalah CB sekarang ya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, CB ini sudah beberapa kali saya bawa ke mana-mana ya. Jadi mulai dari keliling-keliling Jawa gitu sampai ke Kalimantan, saya biasanya naik yang ini. Nah, ini motor dari driver saya untuk keliling-keliling gini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang tahu gitu ya kan, motor CB150R ini sebetulnya motor all-rounder lah ya kalau saya boleh ngomong. Jadi motor ini tuh nggak bisa dibilang enak, tapi juga nggak bisa dibilang biasa gitu. Jadi ya oke lah. Ya, jadi ini motor aman aja gitu ya kan. Sekarang kita mau bahas apa aja sih kira-kira positifnya motor ini gitu ya. Yuk. Nah, yang saya suka pertama kali dari motor ini adalah suspensinya teman-teman. Suspensi motor ini terkenal juara ya teman-teman ya, karena yang di tipe yang ini, yang versi keempat ini, dia sudah dapat suspensi depan ini upside down. Wah, kalau ini ya, kalau kena lubang itu kayak, aduh, enak banget lah ini. Ya kan, dia juga nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras gitu, jadi ya pas in between lah, di tengah-tengah gitu, enak banget. Ya, yang di belakang juga suspensinya juga monoshock. Tuh bisa lihat ya, suspensinya monoshock, dan dia ini juga enak banget. Yang di belakang ini empuk banget, jadi kalau lewat jalan yang rusak, jalan yang bumpy itu, saya nggak pernah ngerasain sakit pinggang ataupun sakit di tangan gitu ya.
Ya pernah sih ngerasain sakit di tangan, teman. Sakit di tangan tuh cuma gara-gara capek aja gitu ya kan. Nggak pernah saya ngerasain itu kepentok di jalan sampai sakit di tangan tuh nggak pernah. Jadi ini asik banget. Dan salah satu yang menarik juga adalah di depan ini remnya itu enak banget, responsif banget ya teman-teman ya. Dia juga sudah pakai double piston dari Nissin gitu. Belakangnya juga cakram juga. Nih, cakram juga kayak gini. Modulnya besar banget. Nih, ini juga asik banget ini. Nah, saya kurang tahu kenapa cuman rem belakang ini ya, kalau kita ngeremnya itu mendadak gitu ya, sering ngunci gini yang rem belakang ini. Jadi saya paling takut berkendara kenceng-kenceng, apalagi kalau sampai rem mendadak gitu ya. Wah, ini bahaya banget karena sering ngunci. Kemudian yang nggak enak lagi dari motor ini yaitu bannya. Nih, bisa kelihatannya Road Winner dari IRC. Ini ban licin teman-teman. Nggak di belakang, nggak di depan, itu semua licin banget. Ya kan? Dan setelah saya berkendara 10.000 km ya, ini ban tidak menunjukkan tanda-tanda keausan teman-teman. Ini ban coba lihat. Nih, ini ban coba lihat. Nih, garisnya masih kelihatan ya. Tuh, ini masih keras banget dan nggak habis-habis. Gila. Ini ban motor awet banget loh. Ini ban motor awet banget teman-teman. Jadi saya mau ganti ini juga masih sayang gitu ya. Tapi kalau nggak diganti kok bahaya banget di jalanan gitu. 10.000 km bannya masih bagus teman-teman. Tuh, lihat rambut-rambutnya juga masih bagus. Ini bingung juga. Ini motor bannya masih bagus, mau diganti sayang juga. Tuh. Tapi ini ban licin. Bannya licin teman-teman. Jadi kalau basah masih oke lah, tapi kalau kering apalagi jalannya berpasir gitu ya, wah hati-hati aja. Lalu ini kenapa ada stiker di sini? Karena ini karat teman-teman. Jadi setelah saya bersihin pakai thinner gitu ya, saya tutup aja pakai stiker gitu ya kan. Wah, biar kelihatan lucu-lucu gitu ya. Lalu apalagi? Nah, ini dia. Satu lagi kelemahannya adalah ini ya teman-teman ya. Tensionernya ini punya CB ini suka lemah, jadi dia bisa klotok-klotok. Tapi syukur aja sampai detik ini sudah jalan 10.000 km ini motor masih belum klotok-klotok gitu ya, masih aman gitu teman-teman ya. Saya baca-baca di internet dan kata-kata pengguna CB yang lain ada yang berurusan 2.500 kilo nggak salah, sudah bunyi klotok-klotok gitu teman-teman. Tapi kalau rantai sih memang penyakitnya penyakit bawaan dari orok ini teman-teman ya. Nah, satu lagi yang saya sorotin teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat nggak? Tuh. Sudah karatan teman-teman. Nah. Tuh. Ini karat nih. Bisa lihat ya. Ini karat teman-teman. Jadi tangkinya ini sudah karatan teman-teman. Bisa ngeliat nggak? Tuh. Nah, teman-teman bisa ngeliat nggak? Karatan tangkinya. Motor ini sudah jalan 10.000 kilo teman-teman. Coba lihat. Tuh, 10.815. Sudah jalan 10.815. Jadi hampir 11.000 ya teman-teman ya. Dan motor ini sudah ganti pompa bensin. Karena apa? Ganti pompa bensin karena pompanya pelampungnya itu tidak bisa turun teman-teman. Jadi indikatornya dia tidak pernah berkedip teman-teman. Jadi dia itu mentok itu 2 bar ya. 2 bar habis gitu langsung mogok karena kehabisan bensin. Saya pernah dorong nih motor karena indikator dia tidak bisa turun. Setelah saya bawa bengkel ternyata memang pelampung dan pompa bensinnya rusak, jadi harus diganti satu modul gitu. Masih gratis karena masih dalam masa garansi ya, masih belum 12 bulan, jadi masih gratis gitu teman-teman. Terus berikutnya adalah lampunya teman-teman. Lampunya ini benar-benar hidup segan mati pun tak mau. Jadi kalau misalnya teman-teman naik motor ini dan dipakai untuk riding malam, mending ganti aja deh lampunya. Pasangin aja bilet atau sekalian proyektor gitu yang bagusan. Karena memang punyanya Honda itu nggak terang sama sekali teman-teman. Ya, untuk aksesoris saja saya ganti jalurnya pakai ini aftermarket, murah aja nih teman-teman. Ini 35.000 loh nggak salah. Udah dapat sepasang kanan kiri ya. Ini saya sempat pernah mau pakai punyanya PCX. Cuman jalurnya PCX itu nggak bisa masuk karena sebetulnya dia di sini di tengah-tengah sini sudah ada besinya. Jadi ada besi segini teman-teman. Sudah ada besi segini, jadi nggak bisa masuk jalurnya PCX itu. Jadi dratnya juga nggak ada, jadi nggak bisa dibaut gitu. Kemudian aksesoris berikutnya adalah tempat
tempat buat bottle holder di sini. Jadi bottle holdernya kalau misalnya lagi nggak touring, saya pakai buat masukin ini sarung tangan, ya kan? Dulu kan sempat saya taruh di sini dan hilang ya. Kemudian ini buat untuk oil holder handphone. Kebetulan karena nggak kemana-mana, saya lepas saja teman-teman. Lebih dari itu, saya puas banget pakai motor ini. Jadi motor ini itu enak banget dikendarai, ya kan, nurut banget kalau di jalan, nggak pernah bermasalah gitu ya, mesinnya juga oke, larinya pun juga oke gitu ya, ya oke lah, semuanya oke lah. Kalau misalnya dibilang bagus-bagus banget juga enggak, tapi oke lah. Nah, kemudian setelah dikasih top box ini, semuanya jadi menyenangkan gitu teman-teman. Nah, ini top box saya. Nah, kalau sudah dikasih top box ini, semuanya bisa masuk teman-teman. Ini kapasitasnya sekitar 40 berapa ini? Ini tipenya E43 NTL ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah sekitar 43 liter ini kapasitasnya. Nah, ya, jadi setup saya biasanya seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal motor ini, tulis juga di kolom komentar, coba nanti saya jawab satu-satu ya. Oh ya, saya juga punya satu tambahan lagi, sebentar. Nah, setelah kita ngobrolin masalah gear, helm, peralatan, motor, nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagaimana cara kita bawa barang gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pakai motor kayak gini, saya kan pakai motor batangan kayak gini, itu kan susah banget ya teman-teman ya. Mau taruh barang di mana? Di situ kan nggak bisa. Ya, otomatis satu-satunya cara adalah dengan menggunakan box gitu ya kan. Nah, kalau teman-teman ingat, terakhir saya ke Dieng, saya jatuh kan. Karena apa? Waktu saya belok, saya itu nggak bisa nggak bisa mengimbangi berat motor saya karena memang beratnya di box itu, beratnya di box ini. Jadi saya nggak bisa ngimbangin motor saya dan kemudian jatuh lah saya. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata saya barusan sadar bahwa saya itu berat di ekornya teman-teman, yaitu di top boxnya itu berat sekali karena saya isi baju, saya isi barang-barang itu berat. Setelah saya pikirkan baik-baik ya teman-teman ya, mungkin akan lebih bijaksana kalau nggak saya taruh barang yang berat itu di top box belakang. Tapi saya pakai ini teman-teman. Ini tailback teman-teman. Tailbacknya akan saya taruh sini teman-teman. Tuh. Nah, kenapa saya nggak touring? Karena saya 2 bulan itu saya searching teman-teman. Saya itu istilahnya? Saya itu mempelajari bagaimana cara bikin tailback. Kenapa saya mempelajari bikin tailback? Karena saya bikin sendiri ini teman-teman. Saya bikin tailback ini sendiri. Jadi saya mau beli itu kok juga eman gitu ya. Mahal sekali loh ya teman-teman ya tailback itu ya. Mau cari yang bagusan itu kok nggak bisa nemu. Akhirnya saya bikin sendiri teman-teman. Ini saya bikin sendiri. Dan bahannya ini anti air ya teman-teman ya. Nah ini resletingnya pun juga anti air. Nah tuh. Tuh, isinya bisa banyak teman-teman. Ini 23 liter. Dan dia ini bisa di-extend lebih banyak lagi. Dan dia sudah waterproof teman-teman. Ini saya bikin sendiri. Saya cari kainnya ya kan, saya cari resletingnya, saya bikin ini, saya desain apa segala macam. Ya desain sih saya lihat-lihat lah ya di internet seperti apa yang bagus gitu. Nah, di sini juga masih ada ruang penyimpanan gitu ya kan. Kalau mau simpan-simpan di sini juga masih ada. Saya buatkan di sini dan saya juga sudah bikin talinya teman-teman. Tali-talinya ini untuk apa? Ini buat dicantolin di sini teman-teman. Tuh, sebentar ya. Nah, talinya itu buat dicantolin ke sini. Tuh. Nah, kita bisa pasang buat selempang di sini teman-teman. Ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini tali ini buat bisa diselempang kayak gini gitu. Jadi nyaman banget gitu ya kan. Nggak cuma di tali aja teman-teman, saya juga bisa dibuat backpack juga teman-teman. Sebentar. Nah, ini bisa diatur, ini bisa ditarik. Bisa diatur sesuai dengan bagaimana kita mau bawa tasnya gitu. Keren kan? Tuh. Buset, saya makan waktu 2 bulan buat bikin produk seperti ini teman-teman. 2 bulan. Ini semua juga sudah waterproof ya teman-teman ya. Coba sebentar kita siram. Nah, ini setelah saya masukkan semua tali-talinya, ya. Tuh, lihat. Coba kita siram ya.
Udah basah semua. Iu. Nah, sekarang kita lihat. Tuh, dalamnya masih bersih. Tidak ada air yang menetes sama sekali di dalam sini. Tuh, lihat bersih. Ini kan kena tangan saya ini jadi basah ini. Tapi bersih. Kering semua masih. Enggak. Tali-talinya di sini juga masih kering semua ya. Ini kan karena tangan saya basah tadi. Mantap teman-teman. Nah, ini pun resletingnya pun waterproof teman-teman. Jadi ini aman ya sama air ya. Nah, kalau teman-teman masih belum percaya nanti, nah saya sudah buatkan ini tas kecil di belakang dan saya sudah bikin ininya. Tuh. Seperti ini rain covernya teman-teman. Jadi kita enggak pernah takut kehujanan gitu ya tas kita ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya, ngapain sih saya bikin tail bag seperti ini? Itu karena saya itu bingung teman-teman, ya. Saya kepingin punya tail bag yang fungsional tetapi murah gitu ya kan. Murah tapi nggak murahan gitu loh ya. Saya bingung gimana caranya. Ya jadi mau nggak mau ya udahlah saya buat aja gitu loh. Saya bikin sendiri aja gitu teman-teman. Gini ternyata it works gitu teman-teman. It works gitu loh. Jadi ya saya cukup senang aja. Nah, nggak enaknya adalah saya harus beli dalam jumlah banyak teman-teman. Jumlah banyak ini apa? Ininya loh, materialnya ini nggak bisa saya cuma beli setengah meter gitu ya, kayaknya nggak bisa. Cuma beli 1 meter nggak bisa, saya harus beli 1 roll. Resletingnya ini juga saya harus beli banyak gitu teman-teman. Ini kepalanya gini juga saya harus beli banyak gitu. Jadi saya nggak bisa beli eceran lah ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang mau yang seperti ini, nanti linknya saya taruh ya di bawah gitu ya. Nanti saya buatkan. Jadi saya sistemnya ini PO teman-teman, saya buatkan. Nanti saya jahitkan, kalau misalnya sudah selesai nanti saya kirimkan gitu. Linknya nanti saya akan taruh di bawah deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau, langsung aja check out di link di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini kok dibuka. Ini masih bisa ditinggikan lagi teman-teman. Tuh, masih lebih tinggi lagi, ini masih bisa naik lagi nih. Ya kan? Dan sambungannya ini pun juga ini ya, waterproof ya teman-teman ya. Nah, ini juga waterproof teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kayak air gitu, hujan apa segala macam masuk ya, jangan khawatir ya. Dan ini bisa masuk helm full face teman-teman ya. Helm full face 1 masuk. Jadi tas murah ya, tapi sangat-sangat fungsionalitas teman-teman. Buat misalnya teman-teman yang nggak mau box di belakang gini karena mungkin ya teman-teman kayak saya gitu ya, teman-teman nggak suka estetikanya hancur karena box di belakang ataupun takut keberatan di belakang, teman-teman bisa pakai tail bag aja. Tail bag ini kan di belakang ya kan, center of gravity-nya itu masih ikut arm belakang. Jadi kalaupun berat pun nggak masalah teman-teman harusnya. Oh ya, laptop bisa enggak? Bisa teman-teman. Ini saya buatkan laptop untuk ukuran laptop 13 dan 14 ya. Laptop ukuran 13, 14 masih bisa masuk. Nah, untuk laptop bisa taruh sini teman-teman. Nih, ini dibuka. Nah, laptop bisa masuk di sini ya. Laptop bisa masuk. Nah, ini kain aja saya taruh di sini biar jadi pemberat aja gitu. Nah, kalau juga mau taruh barang-barang, peralatan mandi gitu ya, masih bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Banyak banget ini untuk ditaruh barang-barang gitu. Ya, seperti itu. Jadi, ruang kompartemen nggak terlalu banyak sih teman-teman. Saya harus akui, tapi ini sudah more than enough gitu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu teman-teman untuk perlengkapan touring kita ya teman-teman ya. Mulai dari helm, peralatan ya kan, kemudian motor ya kan, apa yang sudah saya pakai, Mio dan CB gitu ya kan. Kemudian tipe-tipe penyimpanan yang saya pakai teman-teman ya. Semua itu kembali ke preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi video saya ini tidak berniat untuk menggurui, tetapi saya mau sharing aja yang sudah saya pakai seperti apa. Semoga bisa membantu ya teman-teman untuk bisa memutuskan mana yang lebih baik buat teman-teman semuanya. Karena setiap preferensi orang kan bisa beda-beda ya. Ada yang suka pakai top box, ada yang suka pakai tail bag, ada yang suka pakai side bag panir gitu ya. Jadi ya kita tidak pernah bisa kasih resep satu untuk semuanya gitu teman-teman. Jadi ini sebagai gambaran aja biar teman-teman bisa yang mau mulai untuk touring, yang mau untuk bikin motovlog bisa tahulah kira-kira seperti apa. Karena saya sendiri juga masih pemula teman-teman. Tapi saya pastikan apa yang saya lakukan itu tidak membuat kantong teman-teman itu bocor gitu teman-teman ya. Jadi kita mau touring dengan happy, dengan biaya yang serendah mungkin, tapi tetap aman dan nyaman. Gitu teman-teman ya. Nah jadi gitu aja teman-teman sesi perkenalan kita untuk hari ini ya. Siapa tahu setelah nonton
setelah nonton video saya kali ini, kita bisa saling kenal satu sama lain dengan lebih baik ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang mau masih penasaran dengan apa aja yang saya bawa, mau tanya-tanya lebih lanjut, komentar aja di bawah, teman-teman saya akan jawab satu-satu teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan ngegas lagi, tapi saya juga masih harus selesaiin pekerjaan saya di sini sebentar. Setelah selesai semuanya kelar, semuanya tertata dengan baik, nanti kita ngegas lagi. Seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang barusan pertama kali ketemu channel saya, halo, saya Yeri. Boleh dong dibantu subscribe di channel saya, dan buat teman-teman yang sudah lama boleh dibantu untuk kasih jempol dan komentar di bawah gitu ya. Kita akan segera ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.